warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini loh Pak Juma, topiknya Pak Juma. Ada perkawinan. Dengerin dulu, saya kasih topik dulu. Si bos saya diam dulu. Ada perkawinan. Terus pintu ditutup dalam perjamuan perkawinan itu. Terus Yesus dilayani banyak wanita. Katanya dia perumpamaan. Terus satu yang bilang udah terjadi gitu loh. Jadi mereka berdua berselisih paham. Begitu Bang Juma, silakan itu topiknya. Jadi begini Pak Andi, kalau saya jelaskan, pintu ditutup itu ada artinya bahwa kesempatan bagi orang-orang yang sudah siap sedia, ya, itu perempuan yang pandai ya, perempuan yang pintar, pandai. Itu mereka menggunakan waktu mereka itu tidak sia-sia, artinya bahwa mereka itu sudah pada saat mereka ini bisa bertemu dengan mempelai laki-laki itu, Yesus itu, ya kan? Kerajaan surga itu sudah menjadi milik mereka, tapi mereka perempuan yang bodoh ini, dia tidak menggunakan kesempatan dalam hidup mereka untuk mempunyai kesempatan untuk masuk ke surga. Oke, terima kasih Pak. Begini Pak, Anda sudah dikasih ngomong dari tadinya rocos terus. Ya. Tolong ya, kalau Anda memotong Gurunda lagi ngomong, saya tendang Anda ke tong sampah ya. Dengarkan dulu, silakan Fadol Gurunda. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Gitu loh. Terkait dengan surganya Kristen, itu diterangkan di dalam 1 Korintus 2 nomor 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Artinya terkait dengan Yesus menikah atau tidak menikah, kita harus kembali dalam pola keberadaan Yesus ini. Kenapa dia nggak menikah? Apa alasannya? Itu dulu. Kenapa Yesus tidak menikah? Kenapa Yesus kemudian di dunia tidak menikah dan juga di surga tidak memiliki pasangan? Ada apa dengan Yesus? Sakitkah dia? Atau dia tidak memiliki, mohon maaf, dia tidak memiliki jenis kelamin? Dia bukan manusia? Atau apa yang mendasari kok Yesus dibatasi nggak menikah? Kalau Yesus menikah, dia manusia. Dia juga punya hasrat. Dia juga punya keinginan. Terus siapa kita yang menghalang-halangi beliau untuk menikah? Bahaya itu. Kalau Yesus tidak menikah, baik di dunia maupun di surga. Karena kelak manusia dikatakan sendiri oleh Yesus di Matius 19:29 akan dipersiapkan pasangan istri 100 kali lipat. Nah ini yang mau menjawab dan yang bisa menjawab ini, kenapa Yesus mesti tidak menikah? Apa alasannya? Ada apa dengan Yesus? Sakit? Sakit apa dia? Ada gangguan kelainan atau gimana? Karena dia manusia. Di Ibrani 13:8, Yesus kemarin, sekarang maupun yang akan selamanya tetap sama, tidak pernah berubah. Nah, Yesus ini manusia. Yesus ini manusia. Kenapa dia tidak menikah? Apa jawabannya? Coba silakan. Oke, Zuma ya. Yesus kenapa tidak nikah? Iya. Ya. Oke. Kenapa tidak nikah? Yesus itu adalah firman, bukan manusia seperti kita. Memang 100% manusia, tapi dia adalah firman, roh, firman. Jadi tidak mungkin dia menikah. Dia datang ke dunia hanya untuk tugasnya. Tugasnya itu menebus dosa manusia. Itu ya tugasnya dia. Bukan datang untuk menikah. Apa itu tidak ada tuh. Jadi jangan diprediksi bahwa Yesus datang untuk menikah seperti manusia biasa. Tugasnya dia adalah menyelamatkan umat manusia dari dosa. Itu. Begitu saya gitu dulu. Iya, di mana bisa saya baca dalilnya Yesus itu adalah firman? Yohanes 1 toh kan ada. Yohanes 1 itu bukan Yesus, Bang. Yohanes 1 itu bukan Yesus. Yohanes 1 nomor 1 itu bukan Yesus. Firman itu Yesus. Yang firman itu Tuhannya. Allah.
Tuhannya berfirman. Yesus adalah sumber firman. Allah. Yesus bukan di situ. Sumber firman. Firman Yesus itu itu- sang firman. Ya, sang firman. Nggak ada itu dalilnya Yesus sang firman itu. Itu halusinasi. Mana dalilnya Ya, Yesus sang halusinasi. firman? Itu sudah berdasarkan firman. Coba. Di mana dalilnya Yesus. Yesus adalah sang firman? Halusinasi. Kalau Ya, saya butuh dalil. Pak. Satu-satu ya bro. Kita butuh dalil. Itu Kita Yohanes. nggak bisa Ada di Yohanes. sini berasumsi. Itu firman. Yesus itu firman. Tidak ada di situ Yesus adalah firman, Bang, yang bersama-sama dengan Coba Allah itu adalah sifat firman, sifat kalam, sifat kalimah. Itu bukan Firman Yesus. Allah. aku nggak kenal Firman Allah. Allah. Ya kalau Allah Kami itu berarti Allah. pohon. Aku nggak kenal Allah. Beda. Tapi aku kenal Yahweh. Ya, Yeshua. itu pakai Yahweh, jangan pakai Allah itu. Pakai Yahweh. Tidak. Nah, Pakai namanya Allah. Allah bukan itu kan junjungan, bukan nama seseorang. iya, yang pakai bukan. Yahweh. Pada mulanya adalah firman, Tidak. firman itu Tidak. bersama-sama dengan Yahweh. Dengan Nah, Allah. sekarang Dengan Allah. Allah yang Firman mana itu ini adalah maksudnya? Allah. Allah yang mana? Ibrani atau Ya, Arab? Kami tetap Ibrani, pakai Ibrani bukan Arab. Arab ya? Atau Ibrani? Arab. Hah? Kami Ibrani kami pakai. Oh, Ibrani Ibrani. berarti pohon. Berarti pada mulanya adalah firman. Bukan arti Firman itu bersama-sama dengan Begini. pohon gitu. dengan Allah. Jadi Ya, Allah itu pohon dalam di situ bahasa Ibrani. Firman itu adalah firman sendiri itu tuh adalah Yesus itu menurut kami. Tidak Menurut ada kami, dalilnya, menurut Pak. kami. Jangan Bukan, ini. Ada dalilnya tuh. Mana dalilnya firman adalah Yesus? Jadi Bapa berfirman Itu baru betul. Itu baru betul. Bapak berfirman. dari suara. Bapak berfirman, Maria, ya paman, hamil dong. Nah, hamillah Maria. Setelah hamil, Ya. barulah Yesus keluar dari rahim. Jadi Yesus itu bukan firman, tapi Yesus itu berasal dari firman. Itu betul. Jangan ditambah, jangan dikurangi, tidak bagus. Dan itu firman. Dari kita betul dari firman. Tidak. Firman memang. Yesus Firman itu yang menjadi bukan manusia. Iya, Firman yang menjadi manusia, Bos. Iya, firman menjadi manusia itu maksudnya adalah Coba. instruksi perkataan Tuhan yang keluar Dari dari manusia. mulut Tuhan sebagai perintah kepada Maria untuk hamil. Itu firman yang keluar dari Tuhan. Wahai Maria, hamil. Nah, itu firman. Apa yang terjadi? Maria hamil, keluarlah anaknya ciptaan bernama Yesus. Maka Yesus ini pada mulanya adalah firman yang berasal dari mulut Tuhan. Nah tuh, begitu cara Ya pikirnya. betul. Ya berarti Yesus adalah firman. Enggak dong, enggak. Bukan. Coba kamu sendiri yang ngomong. Berarti Yesus itu adalah firman sendiri. Sekarang begini, Gitu. firman itu apa? Firman itu apa? Ya perkataan. Nah, perkataan. Perkataan ini keluar dari mulut Tuhan, betul? Iya. Dan mulut Tuhan betul. Yang keluar dari mulut Tuhan, firman ini keluar dari mulut Tuhan. Setelah firman ini keluar dari mulut Tuhan, yang keluar dari mulut Tuhan itu manusia atau perkataan? Perkataan. Berarti bukan Betul Yesus juga kan? Perkataan. Berarti bukan Yesus kan? Perkataan. Iya, berarti bukan Perkataan. Yesus kan? Nah, harus turunkan. Coba. Kena Perkataan. ginjal. Iya, perkataan betul. Iya, perkataan. Tidak. Jadi perkataan yang jatuh dari langit sampai kepada Maria, betul? Supasti. Ya, mana Yesusnya di situ? Mana Yesus? Perkataan itulah Yesus yang keluar. Yang turun. Gimana ceritanya? Diturunkan- Yang turun diturunkan dari oleh- langit, diturunkan yang turun oleh dari langit Allah. ini, Benar. yang turun dari langit ini perkataan atau daging? Perkataan itu turun kan dari gimana? langit ya. Perkataan. Langsung Ada ke nggak daging? Ada nggak Maria. daging di situ? Langsung ke Maria. Supaya Sudah ada nggak bisa daging? Ketika mengandung firman dari datang, Roh ketika Kudus. firman, Dengar dulu, mengandung dari Roh Kudus. Nah, ketika firman keluar dari mulut Tuhan, ada nggak Yesus daging di situ? Loh, dikasih ke Maria. Nah, enggak, Melalui yang saya Maria. tanya,
Kan Anda mengatakan Yesus itu firman. Maka saya tanya, ketika Tuhan Melalui berfirman, Maria, keluar perkataan dari mulut Tuhan, belum masuk ke alam bumi, firman ini kemudian turun ke alam bumi, itu berupa daging atau perkataan? Perkataan yang Perkataan. dijadikan daging. Berarti belum Yang ada dijadikan Yesus. daging. Berarti pada Yang saat akan menjadi daging kan? akan menjadi Dari manusia. daging. Manusia. Nah, sekarang ketika firman itu menjadi daging, itu bukan berarti perkataan menjadi daging, tetapi ketetapan Tuhan supaya Maria hamillah Maria. Setelah Maria hamil, keluarlah anaknya Yesus. Nah, Yesus pada mulanya adalah perkataan Tuhan, instruksi Tuhan kepada siapa? Kepada Maria. Jadi Maria itu perkataan Tuhan. Ya. iya, Apalagi perkataan Yesus Tuhannya, adalah perkataan Tuhan. perkataan Tuhannya hamillah Maria. Hamil melahirkan seorang anak laki bernama Yesus. Maka Yesus ketika diterangkan, Yesus pada mulanya adalah firman. Alam semesta ini pada mulanya adalah firman. Ini kan begini. Ini kan beda. Jadi Yesus itu Beda bukan dengan firman, tapi pada mulanya Roh. firman. Roh yang turun itu bukan Maria ada berhubungan dengan Allah langsung. Tapi kan dari roh kan dari firmannya itu. Yang turun berupa Yang roh dibuat. itu adalah Dengar Roh dulu. Kudus. Lah itu tadi bukan dari itu firman itu melalui Roh Kudus. Mengerti Bukan tidak? Yesus yang Mengerti. berasal, bukan Roh. Yesus yang Itu. berasal, bukan Yesus yang berasal dari Roh Kudus. Yesusnya, Marianya yang kemudian kedatangan Roh Kudus. Roh Kudusnya berkata, Mengandung dari Roh Kudus. iya, Firman mengandung itu dari Roh Kudus itu maksudnya mengandung sehingga dari jadilah manusia, pemberitaan. gitu manusia. Bang, ketika dikatakan mengandung dari Roh Kudus, artinya Roh Kudus datang memberitakan tentang kehamilan beliau. Nah, kalaupun rohnya itu disebut Roh Suci, rohnya Yesus. Kenapa? Karena dia bukan dari anak zina. Dia langsung dari Tuhan. Yang menganugerahkan roh masuk ke dalam tubuhnya Maria itu langsung Tuhan. Tidak melalui proses senggama. Langsung hamil dia. Tidak ada laki-laki yang menjamahnya. Makanya untuk menepis fitnah dari Yahudi, maka Yesus itu disebut sebagai Roh Kudus. Yesus nanti kedatangan Roh Kudus yang adalah utusan Tuhan nanti di Sungai Yordan. Jadi ada dua keadaan yang berbeda. Gitu. Jadi Yesus itu bukan firman. Keadaan yang berbeda. Yesus itu bukan firman, tetapi Yesus adalah manusia yang pada mulanya adalah firman. Nah, itu yang betul. Itu firman. Ya, sama seperti kita. Baca Matius 4 nomor 4. Seluruh manusia pada mulanya adalah firman. Jadi kedudukan kita sama seperti Yesus. Bedanya Yesus lahir tanpa ayah. Kita adalah firman yang lahir karena ada ayah. Itu bedanya. Gitu bang. Jadi tidak ada dalil itu Yesus itu firman. Tidak ada. Yesus itu adalah ciptaan Tuhan yang berasal dari firman. Makanya saya bilang tadi, gimana? yang turunkan kan melalui Roh Kudus kan beda kan saya bilang melalui Roh Kudus. Jadi beda dengan seperti manusia tadi seperti Bang Zuma ngomong. Jadi beda dengan manusia seperti kita. Karena ini Roh Kudus. Roh Kudus adalah dari Allah sendiri berfirman mengeluarkan perkataan melalui Roh Kudus jadilah Yesus kan gitu kan menurut Zuma ya. Nah, di situ adalah di dalam itu Yesus itu adalah suaranya Tuhan. Dan tugasnya dia pun bukan untuk manusia, bukan untuk ini hidup seperti manusia biasa, tapi dia harus bisa memberitakan apa yang disuruh oleh Allah gitu. Iya. Itu nih Zuma. Iya, betul. Tidak ada masalah di situ. Yang jadi permasalahan ketika Yesus berasal dari firman, lalu kemudian dia bertumbuh menjadi manusia dewasa. Kenapa dia tidak nikah? Ada masalah apa? Loh, aku bilang, itu tugasnya dia sini bukan datang untuk menikah atau memperbanyak atau mau menambah
perbanyak ini umatnya, tidak. Datang ke dunia adalah tugas dia utama adalah menebus dosa manusia itu. Yang dari perjanjian lama telah mulai dari Adam dan Hawa sudah berbuat dosa, dan dosa-dosa itulah nanti yang ditebus oleh Yesus, kan gitu. Itu kan maunya Kristen. Itu maunya Kristen. Bukan maunya Kristen. Itu di mana? Di maunya mana? Allah. Di mana? Di mana tertulis? Di mana tertulis maunya Allah. Maunya Yahweh? Susah sekali gue sebut Yahweh. Itu coba nih kalau kamu yang lebih tahu coba di perjanjian lama. Coba. Tidak ada di kitabnya Yahudi itu nebus dosa. Sudah ada semua. Tidak ada nebus dosa. Tidak ada nebus dosa. Akan turun seorang. Nah, itu ada semua nih. Tidak ada di dalam kitabnya orang Yahudi nebus dosa pakai manusia, kecuali ajaran Paulus. Paulus yang ajarkan nebus dosa pakai manusia. Itu dari kita itu ada semua itu. Yang rujuk bahwa akan datang seorang penyelamat dunia. Ya, penyelamat. Dia penyelamat, tapi bukan ditumbalkan. Dan harus mati. Dan harus mati. Nggak ada itu dalilnya. Nggak ada. Itu kehendak setan. Kehendak setan. Harus ada tumbal. Nih, tak kasih contoh. Harus mati dulu dan bangkit kembali. Itu ajaran setan itu. Maaf bang, itu bukan ajaran para nabi itu. 1 Timotius 1 nomor 20, di antaranya Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jera mereka menghujat. 1 Korintus 5 nomor 5, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada setan, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi hanya Paulus yang mengajarkan mempersembahkan tumbal kepada setan. Tidak ada itu nabi-nabi Yahudi, tidak ada Tuhannya Yahudi menumbalkan manusia untuk dosa manusia, nggak ada. Itu dalilnya di mana? Kalau di ajaran Paulus betul. 1 Korintus 5 nomor 5. Paulus kemudian menumbalkan manusia kepada iblis. 1 Korintus 5 nomor 5. Mana? Buka di itu kitab Taurat itu ada yang rujukan bahwa akan datang seorang penyelamat. Mengerti tidak? Itu ada tuh. Di mana? Mati yang akan mati. Di mana itu bang? Di mana? Coba tunjukkan di mana dalilnya. Di Taurat, tidak ada itu Taurat. Tidak ada. Tidak ada bang. Taurat ada itu. Tidak ada di Taurat, tidak ada. Sudah dari 2 jam sebelum kiamat kita cari pun sampai botak kepala tak ada yang itu, tak ada. Nggak ada itu bang. Yang mengajarkan mempersembahkan korban kepada setan itu Paulus. Korban manusia kepada setan itu Paulus. Itu urusan Paulus. Tapi yang kita harus kita pahami yaitu Yesus itu adalah dia turunnya dari langit, ya, dan lahir dan akan naik kembali ke langit. Itu ceritanya itu saja. Iya, memang dia naik karena orang-orang Romawi cikal bakal Kristen ingin membunuhnya, tapi Tuhannya tidak mengizinkan pembunuhan terjadi terhadap dirinya, makanya dia diselamatkan. Gitu bang. Itu tidak ada di kitabnya Yahudi Tuhan menginginkan persembahan manusia, nggak ada. Paulus yang mengajarkan itu. Itu ada pertama kan dari persembahan Abraham melalui anaknya sendiri, diganti domba di tempat yang sama saja, diganti domba. Diganti domba di tempat yang sama yang Yesus disalibkan. Kan dia sudah tunjuk bahwa nanti tempat ini nih akan jadi seperti yang dia buat itu. Itu karangan itu. Itu apa? Nggak ada itu. Nggak ada dalil itu, nggak ada. Mana? Itu pembodohan gereja itu bang. Tempat yang sama itu sekarang yang disalibkan Yesus di tempat yang sama, di mana Abraham yang mengorbankan anak domba itu. Gitu. Pak, itu di Bukit Moria itu bang. Aduh. Ya jadi Bukit Moria memang. Asal ngomong. Yesus tuh. Yesusnya di Golgota. Golgota. Dulu namanya apa nama si tempatnya? Coba. Yang pasti bukan di situ. Yang pasti bukan di kejadiannya bukan di Golgota. Kok jadinya larinya ke sana ya? Itu nama tempat aslinya itu.
di buku itu. Bukan Kalau tidak ada data bang ya. Oh ya, itu bos. Ya percuma kalau cuman nggak ada data mau diskusi kayak manapun. Kalau cuman cuap-cuap pantat ayam juga bisa bang. Bukan masalahnya kita ngomong ya. Itu kenyataannya begitu. Kenyataannya Anda berangan-angan. Nggak ada itu bang Martin. Wow, berangan-angan. Siapa yang berangan-angan? Ya, Kita semua. datanya mana? Tadi semua beriman. Tadi data yang kita minta ada nggak? Kalau saya kasih data hanya itu, Paulus di luar dewa Molok, penyembah dewa Molok, hanya Paulus yang mempersembahkan manusia kepada setan. Dan hanya setan yang menginginkan persembahan darah manusia. Kalau Tuhan pencipta langit dan bumi nggak ada pernah menginginkan darah manusia, nggak ada. Loh, saya sebenarnya tugasnya Yesus datang ke dunia itu tuh hanya untuk itu menebus dosa manusia. Nggak ada itu. Tugasnya. Itu ajaran Kristen, Yesus. Bang. Kan acuan kita di sini kebenaran, bukan ajaran Kristen yang kita jadikan acuan ini adalah kebenarannya. Ikut. Tuhannya Yahudi mengatakan, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Ya itu larangan, tidak boleh. Yesus ada gak bersalah? Gak ada kan? Kenapa mau dibunuh? Karena keinginan Kristen. Pesanan kali. Bunuh Yesus supaya kita ada Tuhan. Bukan. Jadi? Bukan. Salah. Itu salah. Itu Roma 14 nomor 9. Yesus dibunuh itu kan karena apa? Karena apa? Karena para ahli Taurat dulu menganggap Yesus ini kan menghujat Allah. Nah itu. Nah sekarang ini Yesus ini mengajar apa yang dikatakan Allah kan gitu. Nah itu abang sudah jawab. Apa disuruh Allah? Apa Itu abang sudah jawab. Ahli Taurat kan gitu. Ahli Taurat akhirnya mereka bunuh Yesus kan gitu. Nah, ahli Taurat menganggap Yesus menghujat Allah, kata Anda. Nah sekarang kalau Anda mengatakan ahli Taurat dan ada nubuatan, berarti ahli Taurat inilah yang lebih tahu daripada Anda yang muncul 2000 tahun setelahnya. Justru saya bilang kenapa saya bilang dia ini Nabi mereka ini ahli Taurat mau membunuh Yesus karena takut. Enggak, kenapa akan, ahli Taurat? Kenapa ahli Taurat tidak mempraktekkan aja langsung nubuat yang ada di Taurat mereka kalau ada? Yang saya bilang kan sudah dilarang sebenarnya dibunuh kan, tapi nah itu katanya nubuatannya yang mana yang betul? Karena mereka takut bahwa nih Yesus ini sudah menghujat Allah dan takut seperti Yesus ini hanya iblis yang takut. Loh, bukan begitu bang. Kalau konsep Kristen ini betul dipercayai oleh penganut Taurat, maka begitu Yesus datang tanpa ayah, lahir di tengah-tengah mereka bermujizat, maka mereka akan kompak. Yesus, ya paman, kamu sudah datang ya. Kamu kan yang diceritakan di sini kan. Kamu Tuhan kami kan ya. Iya. Kapan kita eksekusi? Besok. Apa yang kita butuhkan? Siapkan palang. Tiang. Itu yang kalau manusia ya begitu pasti. Lalu dari mana hitungan dari mana yang Anda katakan tadi ada nubuatannya, ada di dalam Taurat, ada itu ilmu dari mana? Bukankah Anda sudah mengatakan di situ ada nubuatan? Nubuatan berarti ada ramalan, ramalan yang dimiliki oleh ahli Taurat berdasarkan Taurat mereka. Mereka adalah ahli, disebut ahli karena mereka yang memahami Taurat itu. Dia baca, dia pelajari, orang-orang Farisi itu pelajari Taurat itu dengan seksama. Ketika dia pelajari dan tanda-tanda dan nubuatan itu sudah ada pada diri Yesus, kenapa orang 2000 tahun yang tahu? Kenapa orang Roma yang tahu? Kenapa orang Yunani yang tahu? Harusnya ahli kitab, ahli Taurat yang tahu. Maka Yesus juga adalah orang yang menganut Taurat. Ahli kitab adalah penganut Torah. Ketika mereka bertemu maka kompak terjadi. Ayo sudah tiba masanya, anak domba Tuhan sudah datang. Maka dilakukanlah upacara besar-besaran di Yerusalem. Maka terjadilah Yudaism itu berubah menjadi Kristen disebabkan karena nubuatan dalam kitab mereka sudah tergenapi dengan mereka membunuh Tuhan mereka sendiri di atas tiang salib. Tidak ada Kristen, yang ada Yudaism. Atau tidak ada Yudaism, yang ada hanya Kristen. Ini Kristen Anda kan karang-karang sendiri dong. Dengar dulu, Kristen kan ada kan setelah Yesus meninggal. Ya, pengikut Paulus Kristen itu. Ya, betul. Bukan. Itu sudah ikut.
Ada kan, bukan hanya Paulus yang tulisnya itu apa Alkitab, hanya Paulus yang tulisnya, bukan banyak yang tulis. Iya, tapi Jadi pengikut dari kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Pengikut Yesus itu ibadahnya Sabat. Mereka tidak makan babi, mereka ibadahnya Sabat dan kemudian menyembah Elohim dan kemudian mereka bersunat. Tempat ibadahnya di sinagogi. Nabi-nabi mereka adalah Abraham, Daud, Salomo, Elia, Yeremia, Samuel, kemudian siapa lagi? Musa. Bukan nabinya Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus. Itu nabinya Kristen. Yang Bukan Kristen nabi kami itu. Itu bukan nabi itu. Ya itu seperti- diumpetin, itulah diumpetin. Bukan nabi, kami bukan Kalau nabi bu- itu. kenapa diumpetin kenabian mereka? Yang menganggap nabi kan kamu mungkin yang menganggap nabi. Kami Kenapa tidak menganggap kemudian nabi. kenapa kemudian diumpetin Itulah kenabian? rasul seperti Nah, rasul. Yohanes itu rasul. Nah, itu rasul. Berarti dia nabi. Rasul beda tidak beda. Oh, salah, Kami salah. Bukan Anda seperti salah. ini Muslim yang semua nabi diambil semua. Kami enggak. Kami ada nabi Bisa yang tidak itu seorang nabi. bisa nggak orang dan bertitelkan dia sarjana diambil, tanpa gitu. ada SMA, Bang? Bisa nggak? Tidak. Bisa nggak orang Itu jadi ceritanya beda. sarjana tanpa Ceritanya beda. SMA? Bisa nggak? Itu ceritanya beda. Oh, Ceritanya sama. Lain. Diibaratkan nabi Itu itu sama. diibaratkan SMA, Nabi- rasul itu adalah itu beda. S1, sarjana. Tidak. Tidak ada Tidak. sarjana Tidak ada. tanpa SMA. Namanya- Tidak ada rasul kalau tidak melalui tangga Nabi itu nabi. nabi ya nabi, rasul ya Nah, rasul. sekarang saya tanya kepada Itu saudara. Pengikut ya pengikut. Beda. Sekarang saya tanya. Itu. Sekarang saya tanya, yang menerima wahyu dari langit itu nabi atau rasul? Ya nabi kah? Nabi. Itu Anda jawab. Sekarang Nah, sekarang kalau Rasul- kalau Rasul kalau ini, Anda dia mengatakan menulis Lukas, apa? Markus, Matius, Yohanes, Paulus bukan nabi, Rasul. lalu catatan-catatannya ini apa? Surat kabar robek? sekarang bukan. Ini Apa? Mereka Wahyu. menceritakan apa yang Wahyu atau bukan? Mereka menceritakan apa yang bukan wahyu juga. Mereka Jadi menceritakan kitab apa Anda yang ini diceritakan bukan oleh wahyu? Yesus. Dengar dulu. Mereka ceritakan apa yang diceritakan oleh Yesus. Antara Kan Yesus rasai. omong baik itu yang ditulis oleh mereka. Berarti berarti kitab mereka Anda ini bukan ceritakan, wahyu. Menceritakan. Bukan. Tepuk Menceritakan tangan. apa yang Dah, selesai. Menceritakan apa yang mereka Ya, lihat. ya surat kabar, surat Sehingga kabar. manusia Surat kabar. itu mengerti. Ya, Manusia surat mengerti, kabar. oh, bahwa Yesus itu bukan. Yang intinya ada di dalam Yesus. Surat kabar, surat yang disusun Intinya itu untuk ada di dalam mengabarkan. Yesus. Itu dikatakan Bukan surat kabar. Tulisannya. Ternyata Intinya kitab itu bukan tujuan. Tuhan. Kitab Anda bukan YouTube. Anda bubar. Tulisan. Tulisannya Yes. bisa dimaknai dan ada gini. Ini supaya gini buat saudara tahu ya Bang. Hey. Ini Injil ini bukan ini apa yang mereka buat, lihat dan apa yang dibuat oleh Yesus mereka tulis. Iya, Ya, saya itu. tahu koresponden ceritanya. Jadi, dia notulen. Jadi- Dia penulis. Dan ada saksinya yang dia menulis. Iya, ngerti. Jadi bukan bilang Ngerti. Yang Tuhan pasti ngaku- bukan firman Tuhan. Ya udah Dengar selesai. dulu. Bukan Mana ilham. firman Tuhan, dengar saya ngomong. Firman Tuhan langsung ini, Tuhan langsung ngomong ini, kau buat ini, buat itu, kau tulis ini, tulis itu. Tidak ada itu. Mana Tuhan begitu, tidak ada. Hanya kamu yang sendiri yang mungkin. Mungkin yang hanya Al-Quran sendiri yang turun dari langit langsung itu. Kalau lain tidak. Yang Udah lain semua itu teman-teman, tulisan. capek-capek kalian berdiskusi surga Yesus nikah tidak menikah, ternyata yang mereka jadikan acuan itu surat kabar, bukan firman Bukan. Tuhan. Loh. Memang Iya, emang lagi. apa yang dengar dulu, apa yang dibuat oleh Yesus itu dituliskan sehingga Iya, manusia itu berarti kan mengerti. bukan firman Tuhan. Sedangkan kamu yang kalau kamu punya itu bilang firman Tuhan turun dari langit itu beda. Itu entah dari langit dari mana kami tidak tahu. Betulnya kami tidak. Itu yang dituliskan. Surat kabar. Berarti apa yang diajarkan. Itu ya Mengerti surat tidak? kabar, itu surat Jadi kabar, Bang. kita mengikuti Anda itu tahu yang nggak? yang diajarkan. Anda tahu tidak? Karena ada saksi. Coba Anda tahu tidak latar belakang sebuah pemberitaan dituliskan di surat kabar? Anda tahu tidak? kejadian. Apa- Pasti ada kejadian, ada kejadian. Itu makanya kita Ada pada yang- surat kabar. Ada kejadian, nah betul. Iya. Terus? Jadi wartawan melakukan olah TKP dan kalaupun dia sejak tidak kapan ada juga? pada TKP, maka wartawan-wartawan ini akan meliput
berita tersebut berdasarkan atas kesaksian-kesaksian orang terkait dengan peristiwa itu. Jadi surat terus kabar kalau- ya yang Anda imani sebagai firman Kalau- Tuhan selama ini. Baru tahu Yang aku. firman Tuhan tuh yang firman Tuhan itu mana? Firman Tuhan itu Sekarang yang firman- diterima langsung dari Tuhan Dari mana? melalui Roh Kudus sampai kepada wakilnya, dutanya, utusannya. Itulah nabi. Itu bukan, itu tuh kan tidak saksi, itu ada belum tentu juga. Saya Tidak bisa butuh. ngomong begitu. Yang namanya Saya bisa ngomong wahyu, sekarang gini. yang namanya Saya bisa wahyu ngomong itu begini. tidak butuh saksi. Itu keliru. Loh. Kok Saya wahyu sendiri butuh yang- saksi? saya Sekarang bisa- begini saudara, misalnya, siapa saksi? ini Sabar. saya hanya bisa- Siapa saksi ketika kemudian Abraham malaikat datang kepada Abraham? Roh Tuhan datang kepada Abraham, siapa saksinya? Siapa tidak saksi berarti- ketika kemudian Tuhan Itu mungkin berfirman ada. kepada Nabi Musa? Pasti ada. Pasti ada. Ketika ada di- Tuhan berfirman kepada Nabi Ada, Musa, Pak. siapa saksinya? Siapa? Orang-orang Mesir kan dulu. Itu ada. Pasti ada itu. Itu pasti ada. Alamak, Firman- lucu teman ya. Kalau tidak, kalau firman Tuhan. Pendeta kok firman gini Tuhan mana yang- ilmunya? Kok pendeta kayak firman gini ya? Tuhan- Woi, saya tidak pendeta, saya orang awam biasa saya. Kalau di depan jemaat beliau pendeta, kalau di depan semua dia jemaat biasa. Saya orang biasa saya. Bukan jemaat, saya orang Pendeta semuanya begitu, hanya satu dua yang berani mengatakan dirinya pendeta Orang kalau berhadapan dengan kami. Saya Katolik, kok pendeta gimana kamu? Oh, pastor. Itu nggak mengerti pastor. juga. Iya, pastor. Oh, pastor juga, pastor harus sekolah dulu. Sadar nggak? Iya, iya. Saya. Iya, anggaplah wartawan Saya kalau gitu, mengimani. wartawan. Tidak, salah. Kalau bukan pena tua Semua pasti yang diturunkan. Jadi pena patah. kalau yang Bukan. diturunkan yang dari Allah dari Roh Kudus itu bohong juga kalau saya. Tipu kalau saya. Jadi Yesus Nah, bohong dong. Tidak. Kalau Yesus sendiri yang ngomong, karena Yesus menjadi manusia dia ngomong, dituliskan oleh para rasul, itu benar. Tidak ada banyak saksinya juga, gitu. Kalau yang tidak ada ujung pangkalnya, saya yang datang turun salah ngomong, terus tulis. Oke, Dapat mari kita kebenaran uji baik. ya. Mari kita uji. Yesus itu menyampaikan firman antara tahun 30 sampai tahun 33. Kenapa kitab Anda ditulis kemudian puluhan tahun setelahnya? Misalnya, Matius ditulis tahun 60-an. Ada selisih 30 tahun kurang lebih, baru pengarang Matius menulis. Begitu juga Lukas. Bukankah Yesus menyampaikan firman, muridnya sudah nerima firman itu? Adakah penulis pada zaman Yesus? Itu saya tidak tahu masalah begitu. Itu saya tidak belajar di situ. Saya tidak pernah belajar. Jadi yang saya tahu setelah itu baru Iya, para gimana Bang? para rasul menulis Berdasarkan ini pewahyuan atau penelitian? entah dia penelitian entah dia itu mau, tapi kalau wahyu tidak ada. Hanya mereka menulis itu Enggak ada Bang, enggak ada. Enggak ada cerita. wahyu Bang, enggak ada. Di Kristen itu enggak ada wahyu. Perjanjian lama maupun perjanjian baru itu enggak ada karena terjemahan. Apa yang dibuat oleh Yesus itu ditulis. Kalau terjemahan Secara lama terbuka. dalam hal ini kita pernah itu secara adalah terbuka. wahyu. Itu. Tapi kalau Secara yang terbuka. di Anda yang disebut Septuaginta itu bukan wahyu. Tidak secara tertutup atau secara Perjanjian diam-diam. baru bahasa Yunani dari penulis-penulis kitab saudara yang adalah nabi-nabi saudara itu juga adalah bukan wahyu. Jadi tidak ada wahyu di Kristen, itu enggak ada. Surat kabar yang ada Bang. Kami mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus itu. Surat kabar, bukan surat kabar yang seperti di sini ya. Yang di Indonesia pedoman rakyat. Kita memahami. Terus apa lagi kayak Pajar Makassar memahami itu. atau apa? Bukan begitu yang maksudnya. Surat kita kabar yang ini maksudnya adalah hanya mendengar- surat yang dituliskan untuk mendengar, berkabar terus kemana-mana. Itu yang surat kabar. tidak jelas dari mana, Bukan wahyu gitu. Allah. Berbeda dengan Torah, kita Mazmur atau Zabur, itu berbeda. Kalau kitabnya Kristen ini adalah berita yang dikumpulkan untuk dikabarkan kemana-mana. Itulah yang disebut surat Paulus, surat Lukas, surat karangan Matius dan seterusnya gitu. Jadi apapun yang ada di dalamnya, maka itu tidak bisa dipercaya sepenuhnya dan tidak bisa ditolak sepenuhnya. Kenapa? Karena itu adalah pemberitaan dari orang-orang yang melakukan penelitian.
Kita hargai sang peneliti yang telah memberikan karya. Hanya saja seperti misalnya penulis Ibrani. Dia tidak pernah berpikir kalau tulisannya kelak akan dijadikan sebagai firman Tuhan atau kitab suci. Bahkan sampai hari ini penulis kitab Ibrani itu tidak diketahui siapa penulisnya. Seperti itu Saudara Martin. Jadi kalau Anda tidak mengakui Lukas, Markus, Matius, Paulus itu sebagai seorang nabi, ya bubar sudah agama Anda. Karena sumbernya ternyata bukan dari seorang nabi. Hanya manusia biasa yang gemar menulis. Dan kebetulan saja pada saat konsili pengkanonan, kitabnya atau tulisannya itu diloloskan untuk dijadikan sebagai kitab suci. Tulisan-tulisan penulis lain yang juga hobi menulis itu tidak diloloskan. Andai saja Khairil Anwar hidup pada masa itu dan menulis puisi-puisi dan dia bukukan, bisa jadi juga puisinya lolos. Atau Luga Tambunan hidup zaman itu, Luga Tambunan menuliskan semua karya yang dia katakan temuan-temuan dia ke langit, ke surga, melihat ini, melihat itu. Maka catatannya, karena seirama dengan pemahaman Romawi kuno, Yunani kuno, bisa jadi bukunya Luga Tambunan itu lolos sebagai kitab sucinya orang Kristen. Seperti itu saudara. Ya mungkin yang lain silakan. Ada Kristen yang lain kah? Saya sebagai pemimpin redaksi ya, mendapatkan reporter saya atau wartawan saya di lapangan membawa berita-berita, kemudian dianalisa dulu sebelum terbit. Saya omelin tim analisa yang ada di meja itu kalau mau menerbitkan. Ini bahaya pertanggungjawabannya buat sebuah media penerbit gitu loh. Karena apa? Bisa-bisa digugat, bisa-bisa membuat suasana gaduh akibat pemberitaan dari kantor saya kan gitu. Jadi sekali lagi mohon maaf, semua berita-berita kalau saya pimpinan redaksi saya tarik kembali dan saya minta maaf kepada umum, kepada publik, karena tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sayangnya udah terlanjur lolos dan diakui oleh Pak Martin bahwa mohon maaf udah terlanjur. Ya, yang merasakan akibatnya adalah Pak Martin itu sendiri. Karena percaya bahwa apa yang sudah... Bukan nabi itu. Matius bukan nabi. Bukan nabi. Kena lagi dia. Itu bukan nabi. Ya iya, bukan, artinya apa berita? Matius bukan nabi, bukan. Artinya... Itu mereka tuh penulis. Mengerti kata penulis? Nah dia menulis berdasarkan informasi dari mana? Pak Martin? Pak Martin, dia menulis berdasarkan berita dari mana? Itu urusan mereka. Dari mana? Oh, urusan mereka. Artinya penulis. Dia menulis apa yang diajarkan oleh Yesus. Itu. Lah, emang dia ketemu Yesus? Apa yang diajarkan oleh Yesus dari macam seperti gini. Seperti kita kan ada seperti ini sejarah. Emang ketemu Yesus Lukas banyak. Dengan enggak pernah. Ada sejarah. Ada sejarah bahwa Yesus itu begini. Lanjut kita lagi. Kan, nah ini topik nih. Kan begitu. Dengan sejarah begitu yang enggak mereka menulis sejarah itu. Gitu. Oh, Yesus dulu ya dia buat begini. Enggak, yang akhirnya ditulis, dibukukan, dan ya kita Kristen melihat itu ya memang harus mengikuti itu, ya karena yang baik yang diajarkannya, gitu aja. Ngapain sih Bang Martin masih keke? Udah tahu Abang nggak bisa jawab, masih keke jawab. Tuh, dah imani saja Bang, udah selesai. Bukan, namanya kita sini kan berdiskusi, bukan mau berdebat. Nopan itu pendetamu, Nopan. Lu juga, lu pendetamu lu gituin lu. Jadi bukan, harus bilang tadi, kalau saya Katolik kok pendeta gimana? Iya, jadi gini Bang, siapapun itu juga, kalau nggak tahu nggak usah paksa, bilang aja nggak tahu, saya nggak bisa jawab, udah turun dulu, belajar dulu. Iya. Nama diskusi itu kan harus kita belajar. Di Bang Zuma kan Ya udah semangat Bang. nonton Nggak malu-maluin jemaat. yang ngomong. Kita sendiri kan bisa ngomong baku ini toh masukan gitu kan. Masalahnya komutermu terbang. Dari mana dasarmu mengatakan bahwa Matius, Lukas, Markus, Yohanes itu bukan nabi? Kamu aja nggak bisa pertanggungjawabkan perkataan. Memang bukan nabi. Di mana tuh ada tulisan di nabi Matius, Dasarmu nabi mengatakan Lukas. seperti itu dari mana?
Kamu ada pernah dengar Nabi Matius, Nabi Lukas? Ada? Astagfirullah. Nah, memang tidak ada. Berarti Kami yang tidak mereka ada. tulis apa, Bang? Oh, Abang ini- sendiri ini tadi rasul. mengakui, Ini rasul, bentar. mengerti rasul. Bukan Nabi. Abang sendiri tadi mengakui Ngarang, bahwa ngarang Nabi aja itu kan. menerima wahyu dari Tuhan, benar? Itu Nabi. Mengerti? Ini Ah, kan bukan terus- Nabi. Matius terus ini bukan Matius? Nabi. Yang Nabi diterima ini. Matius. Rasul. Nggak Mengerti. ngerti arti nabi, nggak ngerti arti rasul. Kamu tidak mengerti orang Rasul bilang tadi. Tahu alas. Ini bukan Nabi. Bang, kalau konsep nabi itu orang yang menerima wahyu tanpa harus melakukan penyelidikan. Dan Mereka ini kan Rasul. Ini kan menulis. kalau dia manusia biasa, tidak bisa disebut rasul. Karena nabi itu adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya dan diperintahkan untuk mengabarkan kepada umatnya. Orang ini nabi. Wahyu. Dengar dulu. Orang Wahyu ini itu nabi, adanya- sabar. Rasul ada di itu Yesus adalah dia yang Nabi. Rasul itu adalah nabi yang memiliki umat. Itu rasul. Jadi katanya bilang yang kamu bilang anggap Nabi, yaitu kami anggap Tuhan itu Yesus, dia yang itu langsung dari Yesus dia. Bang Martin, Sehingga mereka Bang ini Martin. menceritakan apa yang Yesus buat Martin. itu. Saran saya, Bang, mendingan abang Google searching dulu di Google. Pendeta disuruh. Apa arti Nabi menurut pemahaman Pendeta disuruh-suruh. Itu, Bang, Kamu biar juga nggak nggak malu-maluin, mengerti Bang. mana nabi, mana rasul. Iya, kita coba ngerti juga. coba searching Kamu dulu di ngerti. Google. Nabi itu yang menerima wahyu. Rasul itu adalah nabi yang kamu memiliki anggap umat. Yesus itu Isa itu nabinya itu tuh. Kamu anggap Nabi belum Yesus, tentu Isa, rasul. Itu tuh. Tapi rasul Nabi, sudah Yesusnya. pasti nabi. Kalau rasul tuh beda, rasul tuh beda dengan nabi. Bang Aduh. Martin, jangan Bagaimana malu-malu. Kamu yang Bang. tidak mengerti. Saran saya gini, Kamu Pak. kamu yang tidak mengerti, tidak mengerti. Aduh. Bukan menyudutkan kamu. nabi? Yo, Yesus, kalau kan Yesus kan yang diutus oleh Yesusnya. Nah, Yesus Ya, itu berarti dulu. adalah nabi karena dia Yesus menerima berbuat. wahyu. Yesus berbuat. Nah, Yesus karena dia berbuat. menerima wahyu. Wahyu yang Yesus kan bisa anggap itu disampaikan Tuhan. kepada Yesus diperintahkan oleh Tuhan Ditulis, untuk sampaikan kepada umatnya. Maka yang disebut ditulis rasul oleh- di sini adalah Yesus. Yesus itu Nah, rasul. terus ditulis oleh siapa? Ditulis oleh murid. Murid bukan rasul. Maka itu rasul yang menurutkan rasulnya. Bukan. Itu ada. Beda. Yang Ada rasul, datanya itu, Yesus Rasul. Ada yang datanya. rasul itu Lanjut. Yesus. Oh, terbalik lagi. Kamu berarti terbalik, itu bisa tidak masuk juga. Terbalik dengan Loh. pemahaman dan terbalik, Yesus bisa. itu adalah rasul. Dia disebutkan di dalam kitab Anda sendiri tuh. Bahwa Yesus itu adalah Mau Yesus adalah ditunjukkan. Tuhan. bukan Izin, Yesus boleh itu adalah rasul, rasul Tuhan. besar. Tuhan. Saya tunjukkan ya, Pak Oten. Bang Namanya rasul, Martin, rasul. Bang Martin. Tidak ada rasul besar, rasul Bang kecil, tidak ada. Martin. Ini datanya Ibrani Bang 3 Martin. itu. Di Ibrani Iya, 3 itu. Tidak rasul benar besar. Ibrani 3 Yesus Bang. adalah- Biar kita lihat kan datanya Yesus. Ibrani rasul 3 ya. nomor 1. Satu. Yesus disebut Iya. sebagai rasul. Yesus itu bukan rasul itu jari. Rasul, raja. Yesus itu banyak ada punya gelarnya. Lari lagi, lari lagi. Lari lagi mau tunjuk data. Lanjut Ki. Yesus adalah Tuhan, raja. Coba besarkan bahasa dulu, Os. Biar dia paham dikit, serius. Ya Kasihan saya. besarin. Mbak, ya, jangan kesian saya, ada perlu kesian saya. Kami tidak perlu dikesiani. Kami. Nah, coba baca ya Bang ya. Nabi menurut orang Yahudi, orang yang menyampaikan pesan-pesannya kepada umat dan memperingatkan mereka agar tidak menyimpang dari perintah-perintah Allah. Nah, itu Nabi. Kata Nabi dalam bahasa Ibrani adalah Nafi, yang Nafi. berarti juru bicara. Wakil Abang Tuhan. paham? Nah, sekarang para rasul yang abang katakan tadi, mereka memperoleh nggak pengertian ini? Memperoleh kan? Mereka sebagai pemberitakan firman, benar. Sebagai juru bicara, benar. Ya kan? Mereka memegang ini semua kan? Jadi dasar abang mengatakan mereka bukan nabi apa? Makanya jangan. Ulang kali. Aduh, ini Kamu harus bedakan dulu. Memang itu menurut kita tuh nabi itu yang diutus oleh Tuhan. Kalau mereka ini kan rasul, ada yang seperti kalau Matius bukan rasul Matius tuh. Itu juga bukan rasul dia. Dia yang hanya ini apa sebagai
apa dia itu? Sebenarnya bukan rasul lah dia, bukan rasul dia. Jadi nabi itu yang Yesus sendiri. Kalau bilang nabi, Jadi Pak Martin, Yesus Tuhan sendiri. Pak Martin mau nanya, Yesus itu nabi atau Tuhan? Kalau di kamu kan bilang nabi itu kami kan Tuhan. Dan dia sendiri yang membuat, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, ya, Bapaknya ya atau yang esa, ya, melalui Yesus itu. Nah, sehingga Saya ulang lagi Pak Martin, diputuskan Yesus itu nabi atau dia Tuhan? Tuhan kalau kami, Ah, bukan nabi, Tuhan. oh Tuhan dia. Tuhan lah. Dia Tuhan. Pak Martin sadar ya. Lanjut. Mau Cocok sadar itu. kah? Cocok itu. Iya Tuhan. cocok. Memang Yesus itu adalah Tuhan bagi Kristen. Tapi Yesus yang datang ke Paulus, bukan Yesus yang datang kepada Bani Israel, beda. Yesus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel itu hanya nabi, dia rasul kepada Bani Israel. Yesus yang datang kepada Paulus, dia adalah dewa untuk orang Kristen. Nah itu, harus dipahami itu. Harus dipahami. Nah, kesalahpahaman orang Kristen sekarang menganggap bahwa Yesus yang datang ke Bani Israel adalah Yesus yang sama yang datang kepada Paulus. Padahal itu berbeda. Itu adalah dua entitas yang berbeda. Tidak ada yang Yesus datang 2 kali datang, tidak ada 1 kali datang. Oh, Yesus sendiri berkata Tidak demikian. ada 2 kali datang. Loh. Datang yang kedua kali itu nanti saatnya kiamat. Itu bagus, bagus. Berarti Yesus yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Kedua kalinya nanti di akhir zaman. Pertama kalinya ketika keluar dari Maria ibunya. Nah, yang Yesus ini yang keberapa? Yang datang ke Paulus yang keberapa? Kami Ayo. tidak ada urusan itu. Pentingnya datang melalui Maria. Dan nanti akan yang telah naik ke surga dan akan Pertama turun lagi datang ke Maria, ibu kandungnya. Sampai usia 33 tahun. Kedua kapan? Kedatangan yang kedua kapan? Kamu bilang datang ke ini apa? Ke ini. Yang kedatangan yang keduanya kapan? Paulus tuh. Kamu bilang ke Paulus Enggak, kemarin. jangan itu. Kedatangan yang keduanya Yesus kapan? Kalau kami ini menurut kami kedua kali nanti pada Nanti. akhir zaman. Akhir zaman. Iya, Nah, akhir zaman. yang datang ke Paulus itu siapa? Semua wujud manusia itu tidak. Coba datang ke Paulus tuh sebagai bentuk apa? Manusia langsung atau apa? Iblis yang datang kepada Paulus mengaku Yesus. Cahaya. Cahaya. Cahaya, bukan Oh, cahaya. cahaya. Cahaya itu iblis. Coba Anda Yang baca sampai Lukas dia- 10. sampai dia Saudara, Lukas membutakan- 10 dengar dulu. nomor Sampai dia 18, nomor membutakan 19, nomor 20. Anda baca. Sampai membutakan mata Paulus. Matius 12 nomor 22 kata Yesus, orang yang kerasukan iblis ciri-cirinya buta seketika. Anda sendiri saudaraku Martin yang mengaku kedatangan yang cahaya. kedua nanti katanya nanti. Nah, berarti yang datang kepada Paulus itu kedatangan yang keberapa? Rasul bilang tadi kan cahaya, bukan manusia, dia bukan turun secara langsung. Berarti bukan Yesus Cahaya yang dulu. datang. Cahaya. Berarti bukan Yesus yang datang. Cahaya Yesus Yang datang berupa cahaya Yesus iblis atau Yesus? yang meminta supaya dia Yang datang bertobat kepada dan Paulus? untuk bisa Yang datang kepada Paulus siapa? cahaya Yesus kan. Cahaya Bukan Yesus. langsung turun seperti Cahaya Yesus. seperti yang apa Jadi kau benar bayangkan. lah Pak Martin. Bang Handi juga keliru. Kalau Bang Handi mengatakan sejak kapan Yesus itu Tuhan? Keliru juga. Memang Yesus itu adalah Tuhan bagi saudara Kristen. Tapi ada tapinya. Yesus yang palsu. Karena Yesus mengatakan, sabar saudara Martin. Yesus berkata di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Seketika dia terangkat yang pertama kalinya belum datang, di sela antara masa dia turun yang kedua kalinya, di tengah-tengahnya muncul Yesus palsu.
Itulah yang menghantarkan orang-orang separuh dari penduduk bumi menjadi Kristen. Bukan Yesus asli yang menjadikan manusia menjadi Kristen, tetapi Yesus palsulah yang membimbing manusia barat sampai ke Indonesia untuk menjadi pengikut sosok makhluk bernama Yesus yang datang kepada Paulus. Tapi sekarang intinya apakah Yesus datang apakah menurut kamu menurut ini dari ke Paulus atau kemanapun, apakah dia ngajar yang tidak baik? Iya, betul. Mengajarkan melawan pencipta langit dan bumi. Kristen melawan pencipta langit dan bumi. Sekarang saya tanya, menurut Tuhan yang datang memperkenalkan Yesus, Yesus itu sebagai anak Tuhan atau sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan. Nah, itu kesalahanmu. Padahal Tuhan yang mengatakan, inilah anakku. Dia tidak mengatakan inilah Tuhanmu, atau dia tidak mengatakan inilah Tuhanku. Enggak, dia mengatakan inilah anakku. Anakku dalam tradisi Yudaism itu artinya hambaku. Hambaku yang kukasihi. Bukan anakku anak itu hamba. Anak itu hamba. Hamba itu identik dengan anak. Jadi sang bapa mengidentikan dirinya sebagai Bapa, sang Tuhan mengidentikan dirinya sebagai Bapa kepada hamba-hambanya yang dikasihi. Coba baca Amsal 3. Baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Yang dipanggil anak adalah hamba-hamba yang taat untuk mendengarkan dan mengasihi perintah Tuhan. Itu disebut anak. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30 Yesus disebut apa? Disebut hamba Tuhan yang suci. Kembali kita. Jadi yang saudara-saudara Kristen sembah selama ini adalah Yesus palsu yang dinubuatkan oleh Yesus. Lukas 21 nomor 8. Di dalam Matius 24 nomor 4, Yesus mengatakan apa kepada muridnya Bani Israel? Waspadalah kepada penyesat, sebab akan datang penyesat dengan memakai nama Yesus, dan dia akan mengaku Mesias dan akan menyesatkan banyak orang. Datang Mesias palsu mengaku sebagai Yesus. Pernah nggak itu terjadi? Pernah. Pada saat mana? Pada saat datang makhluk mengaku Mesias kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Inilah cikal bakal berdirinya agama Kristen. Agama yang menentang aturan-aturan Tuhan. Agama yang menjadikan Tuhan punya saingan bernama Yesus. Agama yang melantik anak manusia menjadi Tuhan. Makanya dalam Matius 7 nomor 22, 21, 23. Apa kata Yesus asli kepada Kristen? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku, Yesus, tidak mengenal kalian. Kristen akan heran loh. Bukankah kami bernubuat pakai namamu? Mengusir setan pakai namamu? Bermujizat juga pakai namamu? Kata Yesus, enggak. Kamu melakukan itu semua bukan atas kehendak Bapa. Kamu melakukan itu atas kehendak bapakmu, yaitu iblis yang datang kepada Paulus. Iblis itu datang mengaku Yesus. Jadi orang-orang yang murtad dari Islam yang mengatakan saya salat tahajud, kemudian datang Yesus, saya umroh, ketemu Yesus, itu semuanya adalah iblis. Kata siapa? Kata Yesus. Mana buktinya? Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 23. Nomor 15. Coba nomor 15-nya apa yang dikatakan? Apabila engkau melihat sang pembinasa keji berdiri di tempat yang kudus. Itu siapa? Iblis. Iblisnya datang kemudian kepada Paulus. Paulusnya kemudian apa? Mengikuti keinginan sang iblis, dan Paulus kemudian memutarbalikkan pelajaran-pelajaran Tuhan kepada Bani Israel. Yang tadinya haram menjadi halal, yang tadinya Sabat menjadi minggu, yang tadinya satu-satunya Tuhan menjadi tiga-tiganya Tuhan. Yang tadinya kemudian sinagoge berubah menjadi gereja, yang tadinya kemudian Tanak berubah menjadi Bible. Makanya Islam datang meluruskan wujud kasih sayang Tuhan pencipta langit dan bumi. Islam datang meluruskan saudara-saudara. Ya ahlal kitab,
Yang benar aja. Ya silakan Anda tertawa, Yang benar silakan Anda aja. menertawakan diri Anda. Itu fakta yang ada, Yang saudara. benar Itu fakta ada, yang ada. Bang. Yang pasti saudara Martin, benar ada, Yesus Bang. menubuatkan akan datangnya makhluk penyesat yang mengaku Yesus. Sampai hari ini belum pernah kemudian ada makhluk datang mengaku Yesus. Sudah pernah datang kepada Paulus. Apa hasilnya? Separuh dari penduduk bumi menjadi pengikutnya. Apa itu? Kristen, Katolik, Protestan, Pantekosta, Advent, Saksi Yehova, Mesianik, dan seterusnya. Itulah gerombolan-gerombolan pengikut makhluk roh yang datang kepada Paulus. Oke? Tinggal kita lihat saja nanti. Oke. Nanti kita tinggal lihat saja kapan ya nanti akan terjadi. Jangan Kapan lihat ya nanti. Lihat Matius 7. Anda belum kapan jangan, nanti bahwa Jangan lihat nanti. Sudah tertulis di Bible. Sudah ada di Bible. Yang diusir nanti adalah kita Kristen. lihat, nanti juga kita lihat juga siapa yang selamat itu aja. Sekarang pun sudah kita lihat. Muslim atau Kristen. Sekarang pun sudah kita lihat. Sekarang sudah kita lihat. Ada. Coba Anda lihat makanan-makanannya orang Kristen. Makanan-makanan persembahan-persembahan kepada dewa-dewa yang mereka makan. Coba. Siapa yang makan dewa? Percaya dewa siapa? Babi, anjing. Itu adalah makanan-makanan sesajen yang dipersembahkan oleh penganut-penganut politeisme, penganut-penganut penyembah pagan. Babi itu makanan yang diharamkan dari sejak dulu. Karena babi itu adalah makanan yang menjadikan sesajen kepada setan, kepada hantu-hantu, penunggu pohon. Siapa yang bilang? Yesus sendiri yang mengatakan itu kok. Tidak ada Yesus. Loh, justru kenapa Yesusnya mengambil roh setan itu masuk ke babi? Saudara, kenapa roh setannya dia hantarkan ke babi? Kenapa tidak ke sapi atau ke kambing? Kenapa harus babi? Karena saat itu yang di sekitar itu ada babi. Oh enggak, salah anta. Karena di dalam kitabnya Yahudi, di dalam Yesaya 66, nomor 15, 16, 17, semua pemakan babi, Bang, semua pemakan babi akan dibakar dengan api neraka. Yesaya 66 nomor 15, 16, 17. Semua pemakan babi, pemakan binatang-binatang menjijikkan dan tikus, balau, kucing, itu semuanya akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Itu dalil. Orang penyembah dewa Molok, penyembah pagan, penyembah batu, penyembah pohon, penyembah gunung, mereka ketika mempersembahkan persembahan senantiasa mempersembahkan babi. Itu sebelum dan itu di luar agama Yahudi dan sebelum Islam itu datang. Coba. Satu-satunya kemudian makhluk binatang yang dimasukkan iblis ke dalam dirinya hanya babi. Itu. Dan itu Bible yang mengatakan itu. Orang kalau mempersembahkan kepada dewa-dewa pakai daging apa? Daging babi. Kalian makan daging sesajen. Sadar enggak itu? Daging sesajen untuk iblis kalian makan, Anda masukkan ke dalam tubuh Anda. Siapa yang tertawa? Siapa yang makan daging itu? Iblis yang ada dalam diri Anda. Anda setiap hari menggaungkan, menyembah kepada Mesias, menyembah kepada Yesus, Yesus, Yesus. Padahal yang Anda sembah itu adalah makhluk yang mengatasnamakan Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, waktunya sudah dekat. Jangan kau percaya, jangan kau ikut mereka. Matius 24 nomor 23. Jadi apabila ada orang berkata, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Atau mereka berkata, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan datang dan akan menyesat dan akan melakukan mujizat dan menyesatkan banyak orang. Dan orang-orang pilihan juga bahkan disesatkan. Kenapa Yesus berpesan demikian? Karena Yesus mengatakan, camkanlah, camkanlah. Sebab aku datang untuk yang kedua kalinya. Nanti di akhir zaman ditandai dengan awan-awan di langit beserta dengan iring-iringan malaikat, dan seluruh mata akan memandang kepadaku. Sedangkan yang datang kepada Paulus hanya Paulus doang yang melihat yang melihat cahaya dan mendengarkan suara. Anda percaya kepada Yesus? Percaya. Baca Matius 24 dari nomor 1 sampai seterusnya. Tamatkan diri Anda untuk mengkaji di situ. Di situ jelas sekali adanya Yesus palsu. Di situ jelas sekali kemudian datangnya Yesus yang asli. Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Datang kedua
datang kedua kalinya sama seperti engkau melihatnya terangkat ke langit. Ketika Yesus terangkat ke langit lengkap dengan dagingnya, ketika ia datang kedua kalinya, maka Yesus akan datang lengkap dengan dagingnya. Tertulis di mana itu Bang Suma? Kalau dia datang dengan daging. Matius 24 nomor 27. Jadi yang kalian sembah selama ini apa? Yesus, ya memang Yesus, tapi Yesus yang mana? Kan ada dua. Yesus asli anak manusia dan Yesus yang satu, bukan anak manusia. Ingat di Galatia 1 nomor 12 Bang, Paulus berkata apa? Aku menerima Injil bukan dari manusia. Kata siapa? Yesus bukan manusia. Dalam Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, orang yang diurapi Tuhan, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Yang lahir apa? Manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia? Berarti Yesus datang sebagai manusia. Nah, Paulus mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari anak Maria, tetapi dari Kristus Yesus. Tergenapi. Penyesat datang, mengaku memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Jangan kamu percaya. Orang Yahudi percaya enggak kepada Paulus? Enggak. Kenapa? Karena mereka menerima pesan. Orang Roma Yunani dan orang Indonesia percaya enggak kepada Paulus? Percaya. Karena mereka bukan Bani Israel. Yang diseru Yesus untuk tidak percaya kepada Mesias palsu adalah Bani Israel. Nah, jadi saudara silakan buka cakrawala berpikir, renungkan baik-baik. Kenapa agama saya bertentangan dengan Bible saya sendiri? Kenapa keyakinan saya bertentangan dengan Yesus sendiri? Kenapa kemudian hari ibadah saya bertentangan dengan pekerjaan-pekerjaan ibadah Yesus? Tata cara prosesi ibadah saya bertentangan dengan tata cara prosesi ibadah Yesus. Ada apa ya? Apa yang salah ya? Cari ke akarnya. Oh, ternyata saya mengikuti instruksi dari Yesus palsu. Sehingga ajaran Yesus asli dan ajaran saya itu bertentangan. Disebabkan sebenarnya Yesus yang dimaksud gereja itu adalah Yesus yang datang kepada Paulus. Mencoba menggabungkan antara Yesusnya Yahudi dan Yesusnya Paulus menjadi satu, sehingga saudara-saudara Kristen itu bingung sendiri. Kok Yesus kadang manusia? Kok Yesus kadang Tuhan? Untuk menganulir masalah itu, maka Kristen memiliki doktrin baru. Yesus 100% manusia dan juga 100% ilahi. Kenapa demikian? Karena Kristen mensatukan, menggabungkan kemudian antara Yesus yang asli dengan Yesus yang datang kepada Paulus. Sekira begitu saudara, saya mau ibadah, menyembah kepada Tuhannya Yesus. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Saya bukan menghujat menista, saya hanya mengabarkan kabar gembira. Keselamatan itu adalah mendudukkan Yesus anak Maria sebagai utusan Tuhan, bukan menjadi Tuhan. Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 5 nomor 36. Demikian, silakan teman-teman dilanjutkan.